aku dong gimana caranya nyanyi. Kamu mau lagu apa? If apa itu? Oh, aku tahu. Oke, langsung lagu. If I can like the way we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I show you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Ngapain di sini? Pergilah kau sana, jangan ganggu dia. Mau belajar nyanyi, aku juga bisa. Dia dengan aku, kau tetap di sini. Kamu sosok ngajarin Nanas nyanyi. Ya bos. Mau saya tambahin tuh lubang di kuping. Empat aja, empat. Sana duduk. Vokalis baru. Aja. Coba-coba. Juragan, Kamu jagain dong kayak gitu-gitu. tadi tuh mau dijagain, cuman juragan keburu ke dalam. Maaf ya. Nah sayang, cum. Nah, kamu udah siap di belakang. Saya ajarin ya. Umi, ibu-ibu, nih cara nyanyi yang benar. Coba sol. Sol pakuk. Kamu gak usah khusus nyanyi sama dia, itu sesat ya. Masa? Yang benar saya do, mi fa sol si do, re mi fa sol la si do, do. Tapi kan yang penyanyi dia. Dia nggak ngerti, ini yang terbaru barusan, ya kan? Dia aja belajar sama saya. Oh. Kurikulum diganti. Umi, coba do re mi fa sol la si do. Bos, ntar dulu. Hah? Tadi Neng Nanas sama si Ata nyanyinya pakai bahasa Inggris ya? Itu dia masalahnya, saya sebel. Iya. Bos, saya juga pengen nyanyi pakai bahasa Arab. Apa coba gimana? Gimana Mi? Kilma walau jabar hatir wala salam min ba'id. Nyanyi keselak. Iya, udah. Kagak jadi keselak. Makanya mesti belajar dulu sama Uya. Saya mah kalau ketemu Nanas tuh langsung lulu, bawahnya langsung saya tuh yang maco-maco garang-garang langsung lembut kayak Hello Kitty kalau ketemu Nanas. Tapi permasalahan hari ini adalah seorang anak wanita, cewek cantik tapi udah kabur 3 bulan dari rumah. Sampai dia jadi pengamen. Nah, dia hari ini ya pengen ketemu dengan seseorang. Tapi kita panggil dulu ibunya. Ibunya ini ya yang sebetulnya pengen dia temuin. Kita tanya, ibunya kira-kira paham nggak kira-kira dia mau siapa yang mau ketemu sama dia ya? Kita panggil dulu ibunya, tapi ngirim surat ke kita anaknya nih. Oke, lah dia Ibu Asia. Silakan duduk, Bu. Ibu Asia. Ya. Ibu makasih udah datang ke sini. Namun Ibu pasti juga bingung nih. Kenapa kok ya dipanggil di acara rumah yang fenomenal ini gitu kan? Ibu punya anak berapa, Bu? 4. Iya. Nomor 1 umurnya berapa? Nomor 1 umurnya 35 tahun. 35 tahun udah berkeluarga. Sudah Ya. berkeluarga. Yang paling bontot? Yang paling bontot Intan. Umur? Umur 25 tahun. Udah berkeluarga? Belum. Intan. Iya. Sayang sama Intan? Banget. Sayang apa Ibu sama Intan? Belahan jiwaku. Belahan jiwa Ibu. Anak bontot biasanya dekat sama ibunya ya? Kenapa Ibu kok berkaca-kaca ngomongin Intan? Ya, udah. Belum bertemu udah sampai 3 bulan. 3 bulan belum ketemu. Mana anaknya Ibu? Ya, saya dengar dari kabar dari abangnya aja. Iya. Katanya sih dia baik-baik saja.
karena setiap kali saya telepon nggak pernah dibalas gitu ya. Terus saya cari ke teman-temannya, nggak ada yang tahu. Juga dia punya komunitas Green Zone yang ada di tempat kita tinggal tuh, saya cari ketemunya juga nggak ada yang tahu. Oke. Di- Kenapa kira-kira anaknya nggak pulang, Bu? Ya mungkin ada masalah waktu itu Dengan bapaknya. dengan bapaknya. Ya. Di rumah berarti masalahnya. Ya. Oh, dengan ibu tidak ada masalah. Ya sejauh ini sih saya sih sayang ya sama anak ya, baik-baik saja gitu. Ibu nggak pengen ketemu anaknya, Bu, udah 3 bulan nggak ketemu. Ya pengen lah Mas Ibu Uya. khawatir nggak, dia anak perempuan Ya, loh? khawatir banget. Apa yang Ibu khawatirkan? Takutnya dia pergaulannya yang nggak benar, Atau? kena narkoba ya. Iya. Terus takutnya gumpul sama anak-anak yang nggak jelas. Sekarang, tahu nggak Ibu bahwa kenapa Ibu dipanggil ke sini? Karena seseorang Ya. yang pengen sekali ketemu sama Ibu. Kita lihat tayangan. Halo Mas Uya, aku Intan. Aku di sini pengen banget minta tolong sama Mas Uya dan semua tim untuk nyelesain masalah aku gitu. Masalahnya itu adalah aku berantem sama papa. Aku udah kabur selama 3 bulan dari rumah karena masalah sama papa gitu. Papa tuh keras. Aku ngikutin keinginan papa dari kecil sampai aku gede sekarang, sampai aku kuliah 2 jurusan seperti yang papa mau. Tapi papa nggak ngasih aku kebebasan, apalagi kepercayaan untuk menjalani hidup aku sendiri gitu. Nah di sini aku berharap banget dengan acara Mas Uya di rumah Uya, masalah aku tuh bisa selesai dan papa tahu apa yang aku mau gitu di hidup aku gitu. Dan aku pengen banget papa juga setujuin gitu. Ya sebenarnya simple, aku cuma pengen diizinin ngeband aja gitu. Karena aku tahu lingkungan yang aku pilih ini tuh lingkungan yang baik buat aku dan aku yakin banget aku bisa sukses di sini gitu. Dan aku pengen papa percaya dan nyetujuin itu semua. Tolong bantuin aku ya Mas Uya ya, dan aku berharap banget masalah aku ini bisa cepet selesai. Kasih. Oke. Gimana Bu, kenapa Ibu nangis melihat Intan barusan? Kangen? Apa yang buat Ibu nangis barusan? Udah lama nggak ketemu ya Mas Uya. Iya. Saya kepengen tahu kabarnya dia. Iya. Kayak di mana tidurnya, di mana makan. Ibu pengen ketemu? Iya. Sekarang Ada mau? ya? Ada. Ada? Bener. Serius? Mau ketemu sekarang Ibu? Iya. Sekarang ya? Oke, Ada, Coidar. Mas. Ada. Ada. Intan. Mama cari kemana-mana nggak ada. Mama kangen Tan. Setelah 3 bulan tidak bertemu, Intan pergi dari rumah. Akhirnya Intan ingin menyelesaikan permasalahannya bertemu dengan keluarganya. Setelah pencarian yang tak kunjung, ada hasilnya. Intan yang justru memulai atau berinisiatif untuk bertemu dengan mereka. Intan, lihat bagaimana ibu kamu barusan. Sudah melihat di belakang itu tadi apa
yang ibu kamu katakan, bagaimana sayangnya dan kangennya sama kamu. Ibu nangis tiap hari nih? Iya lama sampai sakit saya Sakit 2 apa? bulan. Pertama saya sempat dirawat di rumah sakit jantung. Itu kena apa namanya? Penyempitan? Bukan stres. Oke. Yang kedua lambung. Itu Ya pasti ya, Iya. stres hubungan dengan lambung. Intan gak kasihan sama mama? Kasihan. Terus kenapa kamu sampai pergi dari rumah ninggalin mama? Kamu nggak memikirkan apa yang mama rasakan? Iya. Mikirin sih, mikirin mama, tapi aku nggak bisa pulang karena aku kesel sama papa gitu. Kesel kenapa? Kesel ya karena aku udah nurutin maunya papa dari kecil gitu kan. Aku kuliah yang benar dengan jurusan yang dia mau gitu. Terus aku lakuin apa yang papa mau gitu. Ya. Tapi aku nggak diizinin untuk ngejalanin hidup aku sendiri. Apa yang tidak diizinkan papa kamu? Aku tuh punya passion di band, aku suka nyanyi dan aku punya band dan aku pengen banget sukses di karir itu. Tapi gitu. papa bilang? Enggak. Apa katanya? Karena dia bilang untuk apa kamu di musik gitu kan? Apa yang bisa kamu dapat di situ gitu? Teman-teman kamu kayak gitu. Kayak gitu. apa katanya? Aku punya band punk gitu dan mereka Alirannya punk justru. punk. Kamu cewek punk gitu. Oh, terus gimana? Dan dengan dandanan yang banyak tatonya gitu kan, dengan tampilan yang lusuh kayak gitu. Tapi itu cuma tampilan luar aja gitu Mas Uya. Tapi kita ini di sini berkreasi gitu. Kita di musik, kita nggak yang nyopet, kita nggak yang ngapa-ngapain gitu. Kita tuh cuma ngeband dan kita punya cita-cita gitu. Dan akhirnya menurut kamu sampai pergi dari rumah tuh apa? Keributan apa? Karena aku udah nggak kuat gitu. Karena aku udah bener-bener aku punya hidup, tapi aku kayak nggak hidup gitu. Papa ngatur semuanya sampai akhirnya aku ngerasa, udah ini saatnya aku bener-bener yang ngasih tahu ke papa bahwasannya aku tuh pengen ngeband, aku pengen sukses di situ, aku pengen buktiin ke papa kalau aku tuh bisa sukses di sini. Terus ada buktinya nggak? Apa kenapa Nana? Selama 3 bulan itu kemana, ngapain aja? Nah selama 3 bulan itu aku ya tempat tinggal nggak kemana aja gitu. Terus aku ngamen gitu, aku jual segala handphone aku jual karena kan aku pasti butuh uang gitu kan. Dan aku juga semua disita sama papa juga. Apa yang disita? Mobil, kartu kredit, sampai ATM semuanya gitu. Dan aku nggak punya uang sepeser pun Mas Uya. Gitu. Terus uangnya jadi dari ngamen? Ibu tahu anak ibu ngamen, Bu? Baru dengar? Aku ngamen, Mak. Oh, kemana aja kamu selama ini? Ya, aku ngamen aja di sana, di mana-mana. Buat aku makan. Dari ngamen dapat berapa kamu sehari biasanya? Paling sedikit? Nggak nentu, paling dikit tuh cuma seharian ya 25.000. 25.000. Sementara kamu kalau hidup sama papa kamu, ditinggal di rumah? Banyak ya. Tapi ini keputusan yang kamu ambil. Iya. Papanya gimana Bu di rumah nggak nyariin? Pasti nggak nyariin sih. Nah coba tanya ibunya. Saking udah keselnya kali ya Mas Wia ya. Iya. Karena papanya tuh kepengen dia di advertising kerja gitu ya. Jadi kalau Oh pengennya di advertising. Kenapa Iya. papanya pengen di advertising? Karenanya ya punya usaha sedikit-sedikit. Oh papanya punya advertising. Ya, gitu. Aku udah Kalau lakuin di- itu. Aku udah pernah kerja Kalau juga gitu. Ikut-ikut band-band gitu kan kayaknya masa depannya maaf aja ya, apalagi pang-pang begitu. Kenapa menurut ibu anak pang kenapa? Saya takutnya dia terjerumus kayak ke obat-obatan terlarang, Enggak. pergaulan bebas. Saya takutnya seperti itu, namanya orang tua Mas Uya. Iya. Siapa yang nggak khawatir punya anak perempuan bontot seperti begitu? Tapi Bu tahu dari mana kalau anak pang begitu Bu? Dia lihat penampilannya kayak gitu. Kenapa Mas penampilan Uya. kenapa? Tatonya Nggak banyak. ngaruh mah, Nah. nggak ngaruh Terus, tato. Suka apartemen itu kayak di jalan-jalanan itu. Temen-temen aku emang tatoan, tapi band punk juga, tapi enggak yang kayak gitu. Makanya aku mau buktiin gitu kalau enggak kayak Tapi gitu. bukannya begini Mas Uya. Apa? Ibu boleh berbicara kok apapun. Kalau boleh saya
seperti apa ya namanya, masa depannya. Masa depannya kenapa? Apa? Iya, kan kalau di PAM itu kita nggak bisa menjamin Iya. grup-grup seperti itu. Dan lagi seharusnya anak wanita itu kan, maaf ya, ini orang Ya, orang tua, semua orang boleh orang punya lama. pandangan, boleh. Bahwa kayak dalam Al-Quran boleh saya mengutip, bahwa Boleh. soyanal insana biwalidahi ihsan itu ya. Makanya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya, karena orang tuamu itulah yang telah susah payah mendidik, merawat. Maksud saya biarlah dia jadi anak yang nggak kelayapan kemana-mana, di rumah kerja gitu, Mas Uya. Emang nggak bisa pengen jadi kayak anak gitu. pang yang soleha juga nggak bisa? Jamin nggak itu, Mas Uya? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti, saya cuma nanya aja. Umi gimana, Mi? Gimana nih, Mi? Ini anaknya mau begini, ibunya mau begini. Ya wajar itu bos, Ya. wajar itu ini maunya orang tua. Apalagi bundanya saya dengar tadi sempat mengutip ayat dan ayatnya bener banget itu. Ya. Bahwa soinal insana biwalidayhi ihsana. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Walaupun niat kita baik, itu bahasa yang disampaikan kalau tidak baik, itu nanti jadinya kan kurang baik juga. Begitu bos. Iya. Tapi masalah komunikasi ya, Mi ya? Ya, Mungkin ini udah komunikasi egois aja. masing-masing, udah keras masing-masing, jadi udah nggak pernah diobrolin. Mungkin kamu juga nggak pernah kasih tahu ke mama, ke papa, Pang tuh gimana, anak band juga bagaimana. Tapi nih Bu, mungkin untuk Ibu tahu juga, kita juga dapat foto-foto, dia punya band ini ya. Nah, kita lihat dulu foto-fotonya nih Bu. Mudah-mudahan bisa berubah pikiran Ibu nih. Tuh, fansnya udah banyak Bu. Atau justru Ibu berubah pikiran? Waduh, Itu fans selesehan Intan nyanyinya Mbak. tuh. Oh, kayak begitu. Tuh, udah banyak fansnya loh berarti tuh. Banyak. Intan yakin kok Intan sukses. Umi pernah nggak tahu siang itu lesehan Mi? Saya tahu saya di lesehan. Iya. Kalau makan sering bos. Iya. Di lesehan. Tapi kalau tausiah di lesehan, ya emang ibu-ibu pengajiannya lesehan ya. Dudukan ya. Iya, pada duduk juga bos. Iya. Nah, Tante, Ibu, gimana tadi ngelihat tuh? Fansnya segitu banyak kok nyanyi tuh Bu. Iya. Apa justru Ibu malah makin gak suka? Gimana nih? Hah? Kenapa jujur aja, menurut Ibu gimana? Saya tetap tidak suka. Oh malah gak suka, kenapa? Apa? Lihat tuh, kayak begitu. Kayak begitu tuh gimana? Begitu gimana sih, Ma? Wanita itu menutup aurat.